Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Elinda Nurul Iza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur dasar sistem kontrol terdistribusi. Arsitektur sistem kontrol proses berbasis DCS mulai diperkenalkan dalam era industri sekitar tahun 1976. Dari perkembangan DCS pertama kali hingga tahun 1995 telah terjadi perkembangan fungsi dan modifikasi sehingga penggunaan dan perawatannya lebih mudah. Sistem kontrol terdistribusi generasi pertama kali muncul sebelum tahun 1980-an dengan adanya pengenalan kontrol pabrik berbasis mikroprosesor dengan pengontrol loop tunggal sederhana. DCS generasi pertama ini memiliki kemampuan untuk mendistribusikan proses sistem kontrol dan komponen input-output secara geografis. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, DCS generasi kedua muncul dengan memiliki komunikasi antarmuka untuk menghubungkan subsistem otomatisasi. DCS generasi kedua atau yang sering disebut dengan DCS sistem terbuka muncul untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada DCS generasi pertama, yaitu keterbatasan koneksi ke sistem pihak ketiga yang biasanya hanya terbatas pada sistem antarmuka yang dikembangkan secara khusus. Sedangkan DCS generasi ketiga menggunakan teknologi desain berorientasi objek yang kuat untuk memungkinkan peningkatan efisiensi dalam operasi harian dan kegiatan pemeliharaan. DCS sendiri adalah teknologi kontrol baru yang menggunakan teknologi komputer untuk memantau, mengoperasikan, mengatur, dan mendistribusikan beberapa unit kontrol. Struktur umum sistem DCS dapat dibagi menjadi beberapa tingkat vertikal, yaitu proses control level, control manage level, dan produksi manage level. DCS sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu memproduksi sistem mandiri, perataan kerja terintegrasi, online dan real time, keandalan tinggi, kemampuan beradaptasi, kelincahan dan stabilitas, dan biayanya efektif. DCS sendiri terdiri dari stasiun operator, stasiun kontrol, stasiun komunikasi. Stasiun operator sendiri berfungsi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan operasi proses dan dapat menampilkan dan memanipulasi data tersebut. VNet Bus merupakan perangkat penyusun Flight Control Station yang berfungsi sebagai sistem kontrol real-time yang menghubungkan stasiun seperti FCS, HIS, BCV, dan CGW. VNet IP Bus merupakan perangkat penyusun sistem komunikasi pada DCS yang berfungsi sama seperti Ethernet, yaitu sebagai penghubung HIS, ING, dan sistem pengawasan. VNet IP Bus tersusun dari sebuah segmen kabel berbasis IP yang real-time untuk proses otomasi dan sudah menggunakan sistem komunikasi 1 GB per second Ethernet. VNet IP Bus memiliki beberapa komponen pendukung, yaitu CPU card for VNet IP, VNet coupler yang digunakan sebagai penghubung antara domain VNet IP dengan domain VNet, dan VNet IP interface card. BGV atau Bus Converter Unit merupakan komponen yang digunakan untuk menghubungkan bus sistem VNet ke domain Centum CS3000 lain atau ke sistem Centum atau UXL yang ada. Bus Converter Unit dibagi ke dalam dua jenis, yaitu BGVV yang digunakan untuk menghubungkan komponen VNet ke sistem VNet dan BGVHL yang digunakan untuk menghubungkan VNet ke Centum yang ada UXL. CGW merupakan Communication Gateway Unit yang merupakan komponen yang digunakan untuk menghubungkan bus sistem kontrol VNet ke bus Ethernet atau ke sistem komputer pengawas atau komputer pribadi tujuan umum. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.